Berkunjung ke kota Solo, rasanya belum lengkap jika tak pulang membawa buah tangan. Selain batik, Solo memiliki beragam khas oleh-oleh, mulai kue-kue basah hingga kering. Aneka oleh-oleh ini bisa ditemui dengan mudah di beberapa lokasi di kota Solo. Notosuman merupakan nama kawasan di Solo. Terletak di Kecamatan Serengan, lokasi Notosuman dekat dengan pusat kota Solo. Di kawasan ini terdapat beberapa lokasi pembuatan serabi yang telah melegenda sejak 1923. Jenis oleh-oleh ini tanpa kuah, bercita rasa gurih legit, terbuat dari tepung beras, santan, gula pasir, garam, pandan, dan air. Brand serabi Notosuman diambil dari nama jalan kali pertama kios serabi dibuka. Sekarang, Jalan Notosuman berubah menjadi Jalan Muhammad Yamin. Di jalan itu, serabi Notosuman dibuat di dua tempat. Kios serabi milik Nyonya Lydia dan Nyonya Handayani. Keduanya merupakan keturunan perintis serabi Notosuman, pasangan Hu Genghok dan Tan Gyoklan. Yang membedakan, serabi Nyonya Lydia disajikan dengan cara digulung dan dikemas kotak karton warna hijau. Sedangkan serabi Nyonya Handayani disajikan dengan ditumpuk dalam kotak warna oranye. Serabi Notosuman dihidangkan fresh from the oven. Wajan-wajan kecil untuk memasak tersaji di kios. Pembeli bisa menyaksikan langsung pembuatannya. Serabi hanya bisa dinikmati dalam waktu hingga 24 jam sejak dimasak. Kali Larangan merupakan destinasi oleh-oleh lainnya. Kawasan yang tak jauh dari Notosuman dan Jalan Slamet Riyadi ini berderet beberapa toko yang menjajakan oleh-oleh khas yang berkelas di Solo. Pusat oleh-oleh Kali Larangan menjadi satu kawasan dengan pengrajin letter atau plat nomor. Jalanan sempit tak membuat konsumen malas untuk berburu aneka oleh-oleh, mulai intip, keripik ceker, keripik paru, rambak, dan lainnya. Apalagi saat musim lebaran maupun libur panjang, pertokoan di Kali Larangan selalu penuh. Toko-toko di kawasan ini khas dengan abon sapi, keripik ceker, paru, dan makanan kering. Salah satu toko yang menjajakan yakni Toko Era Jaya yang berdiri sejak tahun 2001. Toko ini sering menjadi jujukan wisatawan. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk kota Solo itu destinasi atau tujuan wisata di kota Solo pada khususnya itu untuk saat sekarang memang minim. Jadi kalau untuk sekarang kita mengandalkan event-event MICE yang biasanya diadakan di hotel-hotel, dan kebanyakan mereka itu berasal dari luar kota Solo, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali, dari luar pulau. Nah, mereka pasti kalau ke Solo, kalau ada acara di Solo, pasti tidak lepas dari oleh-oleh. Entah itu untuk diri sendiri, entah itu untuk teman satu kantor, untuk tetangga, keluarga. Itu mereka pasti bawa oleh-oleh. Pusat penjualan oleh-oleh khas Solo lainnya yakni Jongke. Sejak tahun 1992, Pasar Jongke telah dikenal sebagai pusat oleh-oleh khas Solo.
berada satu kawasan dengan pasar tradisional Jongke dan pasar sepeda antik Jongke. Deretan toko menjajakan oleh-oleh khas Solo. Toko-toko tersebut buka sejak pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila Lebaran tiba, mereka bahkan sudah buka sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Toko Mulia dan Toko Erlangga Jaya merupakan beberapa di antara toko-toko yang menikmati manisnya serbuan pembeli ketika Lebaran. Oleh-oleh yang dijual merupakan produksi dari sentra-sentra makanan kecil di kota Solo dan sekitarnya. Salah satu kekhasan oleh-oleh Jongke yakni karak beratan, produksi Kampung Beratan Laweyan Solo. Karak ini dikenal dengan cita rasa gurihnya yang kuat dan renyah. Kalau yang spesial dari sini itu abonnya. Abonnya itu kita bikin sendiri. Dagingnya juga daging pilihan, tidak pakai campuran sama sekali. Kalau dagingnya itu benar-benar kualitas yang nomor 1. Nggak mau daging sembarangan, yang jelek, yang gelungan masuk itu nggak bisa. Tetap yang nomor 1. Dan bikin sendiri kan kita bisa ngontrol kualitasnya, apa yang masuk itu kan kita bisa tahu. Jadi tidak pakai bahan campuran sama sekali dan dagingnya itu kualitas benar-benar nomor 1. Karak beratan itu juga bikin sendiri. Dulu ngambil dari orang, cuman karena sekali lagi kembali ke kualitas minyaknya kan pakainya kurang bagus, jadi nggak bisa awet lama, paling sebulan aja tengik. Terus saya dikomplain sama yang saya kirim yang di Jakarta itu kan saya supplier juga Mbak, jadi kan mereka jual kan nggak bisa sebulan habis kan nggak bisa. Akhirnya kita bikin sendiri, pakai minyak bagus, terus kualitas bahan bakunya juga bagus, jadi bisa bertahan lebih lama, sekitar 2-3 bulan bisa bertahan sampai segitu. Makanya kita bikin sendiri, tidak bergantung sama produsen karak. Selain 3 lokasi pusat oleh-oleh khas Solo itu, Kota Bengawan masih memiliki toko-toko penjualan oleh-oleh yang telah dikenal wisatawan. Seperti Toko Orion di Jalan Urip Sumoharjo 80 Mesen Solo. Orion sejak 1930 memproduksi kue lapis Surabaya yang diberi nama kue legendaris Mandarin. Jujukan lainnya adalah Toko Roti Ganep, ada di Jalan Sultan Syahrir 176, Tambak Segaran, Solo. Cukup mudah menemukan toko ini karena letaknya berdekatan dengan Pasar Legi. Berbeda dengan Orion yang mengunggulkan kue basah, kue Mandarin, Ganep memiliki kekhasan produksi roti kering. Roti kecik merupakan produk paling diminati. Roti kecik Ganep ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Lokasi Toko Ganep berdekatan dengan Pasar Legi. Roti Ganep itu berdiri sejak tahun 1881. Jadi tahun ini Ganep menginjak usia ke 134 tahun. Tahun depan bisa 135 tahun. Dan Roti Ganep ini ada perusahaan keluarga berdiri dari generasi ke generasi, dan sekarang ini pengelolanya adalah generasi kelima. Sebenarnya kalau untuk produk utamanya kami awal adalah roti kecik seperti yang ada di sini ya. Kemudian ada banyak kue-kue kering seperti kue Garut, kemudian ada pongge, semir kering, ada bagelen dan lain-lainnya, tuh banyak kue kering. Kemudian juga ada banyak roti basah atau bakery, itu kami juga buat banyak.
Ya, karena pertama memang yang membuat pertama kali adalah ganep. Nyah ganep yang pertama kali membuat roti kecik. Dan kemudian kecik sendiri sudah kami patenkan. Jadi sebuah makanan menjadi sebuah merek roti kecik itu sendiri. Sehingga kami sudah patenkan, ya memang hanya satu-satunya kami yang buat. Lengkap sudah jelajah pusat oleh-oleh khas Solo. Penasaran dan ingin mencoba? Selamat datang di Kota Solo.